malam, Bapak Ibu Saudara semua. Tahun lalu saya masih bertanya-tanya, saudara, jujur, saya masih bertanya-tanya, ngapain sih? Maksudnya kita kalau Sukot, kita Sukot tahu jelas. Tapi gimana dengan yang lain? Kita Sukot tahu jelas, kita Pentakosta merayakan, kita Paskah kita ikut merayakan. Tapi yang lain ngapain gitu? Mungkin ada beberapa saudara mikir seperti itu ya. Jadi mungkin timbul dalam pikiran saudara, ngapain sih? Pakai dirayain, pakai di observe ya kan. Mestinya bahasa yang tepat itu observe. Jadi kalau merayakan seakan-akan kita pesta ya kan. Tapi kita ini observe. Kita observe harinya Tuhan, waktu-waktunya Tuhan. Tetapi waktu saya jujur, saya semakin melihat bahwa Tuhan itu punya rencana, satu planning yang besar. Jadi gambaran kita, pemikiran saya tentang Tuhan itu sedikit berubah. Sedikit berubah dalam arti yang jauh lebih baik. Saya semakin bisa memahami Tuhan itu satu pribadi dengan sistematik yang incredible. Sistematik yang dia buat, ya kan? Waktu yang dia buat, cycle yang dia buat, semuanya itu amazing. Saya semakin ngerti, saya semakin, kok bisa ya? Kok bisa seperti ini? Saya tambah sama Tuhan itu kayaknya, wow gitu ya. Bahasanya apa, saya nggak ngerti, saya cuma bisa ngomong wow. Tuhan ini amazing memang. Nah, kalau saya boleh ngomong sedikit, kenapa sih kita ini kok boro-boro repot-repot gitu kayaknya ya kan? Pakai puasa, pakai puasanya 24 jam ya kan? Kalau orang Jewish 25 jam saudara, bukan 24 jam, dilebihin 1 jam. Ngapain sih gitu ya kan? Ngapain kita boro-boro repot-repot ngerayain ini, observe ini gitu. Cuman yang saya perhatikan setelah saya semakin tahu, buat kita yang mengerti tentang hal ini, buat kita yang observe tentang ini, buat kita yang menerima Tuhan Yeshua itu sebagai juru selamat kita dapat paket yang lengkap saudara. Paket yang lengkap. Biasanya kalau kita beli misal tayangan TV kabel ya kan, ada paket 1, paket 2, paket 3. Yang paket 1 cuma dapat siaran TV biasa ditambah dikit lah, ditambahin dikit yang nggak ada di televisi biasa ya. Paket 2 ini ditambahin lagi dikit, paket 3 tambahin dikit. Paket yang terakhir biasanya paket yang lengkap, komplit. Biasanya harganya paling mahal ya. Saya kasih tahu, kalau kita tahu tentang konsep Tuhan ini, kita observe, kita lakukan, dan kita mengakui Tuhan Yeshua itu juru selamat kita, Mesias kita dapat paket yang paling komplit, paket yang paling lengkap. Nah, paket ini buat apa saudara? Paket, kalau saya bilang, ini untuk masuk ke surga, untuk ketemu Tuhan. Makanya saya waktu doa, saya punya pertanyaan gitu, Tuhan ini kenapa sih pakai Yom Kippur segala ya kan? Yom Kippur kenapa? Waktu saya doa, kayaknya dalam hati saya itu gini loh. Kalau kamu ngerti tentang hal ini, istilahnya kalau kamu mau masuk ke surga, siapa yang bisa menentukan kita masuk surga enggak masuk surga? Tuhan, ya kan? Kita manusia nggak bisa, pendeta nggak bisa. Kalau saudara diberitahu oleh pendeta hamba Tuhan, kamu pasti masuk surga, atau kamu pasti nggak masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Omong kosong. Nggak ada yang bisa menentukan. Di dunia ini nggak ada satupun. Seorang pun yang bisa ngejudge kita, kamu masuk surga, kamu masuk neraka, nggak ada saudara. Yang bisa menentukan kita masuk surga neraka adalah Tuhan. Berarti ada nggak yang merasa 100% pasti masuk surga? Boleh angkat tangan? Saya akan belajar. Wow, aduh Bapak.
Pasti 100% ya Pak masuk surga. Wah pasti, wah luar biasa. Mungkin imannya bisa menyelamatkan. Saya jujur, saya nggak merasa 100% saudara. Bukan karena saya ragu-ragu akan keselamatan saya, no. Tapi ya itu, nggak ada yang bisa memastikan. Bahkan sebenarnya diri kita mestinya nggak bisa memastikan. Pasti, aku pasti masuk surga. Nah ini bahayanya orang Kristen. Suka kroso-kroson. Hati-hati. Hati-hati. Nah, waktu saya berdoa itu, Tuhan bilang gini, kan berarti manusia itu ada chance, ya kan? Chance untuk masuk surga, ada chance untuk tidak masuk surga. Tinggi rendahnya chance, kesempatan ini, angka chance itu apa ya? Kesempatan ya. Angka kesempatan ini untuk masuk surga, tinggi rendahnya ini bukan dari saudara kroso-kroson. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Itu kenapa Tuhan bilang ya kan? Kita berdoa itu juga menggunakan akal budi kita. Kita nggak bisa cuma kroso-kroson, aduh iya aku masuk surganya, masuk surga. No, kita harus ngerti konsepnya. Lah waktu kita mengerti konsep Tuhan ini, Tuhan bilang, ini artinya chance yang kamu miliki itu naik, lebih tinggi. Kalau saudara yang datang di minggu lalu, ada Dokter Paidon, ya kan, dia share di sini. Dia kan bilang tentang Rosh Hashanah. Ternyata itu term yang dipakai oleh orang Jewish di sana tentang waktu dan waktunya itu tidak pasti, ya kan? Waktunya itu tidak ada satu orang pun yang tahu dengan pasti. Itu ternyata karena mereka mengandalkan melihat keadaan bulan. Bulannya itu bagaimana? Oh baru ini ya. Itu kenapa ditulis mereka punya term waktunya itu nggak bisa dipastikan. Oh saya baru paham. Nah ini, kalau kita mengerti tentang Rosh Hashanah. Kalau kita nggak ngerti tentang Rosh Hashanah, ya kita anggap aja, oh blank-blank aja, memang nggak ada yang tahu. Mungkin aja bisa bulan ini, bulan itu, ya bisa every month, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mengerti, paling nggak Tuhan itu kasih apa? Bahasa Jawanya itu ancer-ancer, saudara. Ancer-ancer itu apa ya? Ancer-ancer, wah enggak ada, saya enggak bisa ngerti kan ancer-ancer itu apa ya. Tapi saudara ngerti ya maksudnya ya. Oh saudara, teman-teman kita yang dari Papua enggak ngerti. Kira-kiranya kapan Tuhan itu datang? Tuhan itu sudah kasih. Memang jamnya, tepatnya, harinya memang Tuhan enggak kasih. Tapi kira-kiranya di mana? Tuhan kasih ternyata. Dan amazingnya, waktu saya menyiapkan tentang Yom Kippur ini. Ternyata Yom Kippur ini juga mengandung arti yang luar biasa. Luar biasa. Nah, kita belajar sama-sama saudara. Yom Kippur. Yom Kippur itu kalau bahasa Inggrisnya itu mereka bilang Day of Atonement. Atonement. Atonement itu apa? Atonement itu pendamaian. Atonement itu bisa berarti itu reparation. Reparation for a wrong or injury. Reconciliation. Perbaikan, ya kan? Perbaikan dari kesalahan atau injury. Ya, saudara ngerti ya maksudnya, kayak luka gitu ya. Reconciliation, pendamaian. Jadi didamaikan kembali. Nah sekarang malam hari ini kita mesti tahu dulu, apanya yang didamaikan? Siapa yang didamaikan? Apa? Bentuknya itu kayak apa? Nah kita mesti tahu. Mari kita buka sama-sama saudara, saya ajak kita buka sama-sama malam hari ini di Keluaran. Kita akan baca sama-sama Keluaran pasal yang ke-32, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Jadi ini ceritanya bangsa Israel sudah keluar. Ini kalau kita mau mengerti konsep tentang Yom Kippur, kita tarik kembali
ke zaman Musa. Ke zaman Musa. Jadi waktu itu mereka sudah keluar dari Mesir, kemudian mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, akhirnya Tuhan suruh Musa naik ke atas gunung. Kita semua udah tahu ceritanya. Waktu Musa di atas, Musa ini nggak turun-turun. Musa ini nggak turun-turun, lama banget di atas. Sampai bangsa Israel itu ragu-ragu, jangan-jangan Musa ini masih hidup apa enggak ya? Gitu. Jadi bangsa Israel ini waktu itu ragu-ragu banget, masih hidup apa enggak nih Musa? Nah, ini ceritanya tentang itu, saudara. Jadi Keluaran 32 ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Jadi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu Musa ini kemana. Lama banget. Jadi waktu itu bangsa Israel itu menunggu Musa ini kemana. Nah, kalau kita ke zaman waktu di Musa, Yom Kippur ini bertepatan di 120 hari. Kalau kita hitung 120 hari, tepat 120 hari setelah Syafot. Kalau kita hitung. Jadi saudara boleh deh hitung nanti ya. Kita hari ini, kalau kita hitung mundur sampai ke Syafot, kan 3 hari raya besar, ya kan? Syafot itu Pentakosta, saudara. 3 hari raya besar, itu Syafot, Pentakosta, Paskah, Pesach, sama Sukot. Nah, di dalamnya Sukot sama Pesach ini ada perayaan yang lain. Nah, sebelum Sukot itu Syafot. Sebelum Yom Kippur itu Syafot. Kalau kita tarik mundur 120 hari, itu Syafot. Oke, kita di sini ada diagramnya. Ditarik mundur sampai di Syafot itu jatuhnya di 6 Sivan. 10 Tisri, kalau Yom Kippur hari ini 10 Tisri, kita tarik mundur itu sampai ke Syafot. Kalau saudara ingat Syafot, apa yang terjadi waktu Syafot? Di perjanjian baru turunnya Roh Kudus. Tapi waktu zaman Musa, apa yang terjadi waktu Syafot? Tuhan kasih bangsa Israel Torah. 10 perintah di loh batu yang ditulis Tuhan sendiri. Tuhan kasih di hari Syafot. Nah, ceritanya nyambung dari situ, saudara. Jadi ceritanya waktu Syafot, Tuhan kasih, itu Musa di atas gunung Sinai. Dan kalau saudara baca ceritanya, saudara boleh baca di rumah, selama 40 hari Musa itu nggak turun. Dan tepat 40 hari kemudian, Musa itu turun. Dan dia lihat apa? Bangsa Israel bikin lembu emas. Cerita yang kita baca tadi. 40 hari kemudian, Musa turun sama Yosua. Waktu itu Yosua bilang, wah ini kayaknya di bawah ada perang nih. Kayaknya ini bangsa Israel ini diserbu nih. Tapi Musa udah tahu karena Tuhan udah bilang. Musa udah bilang, enggak, ini bukan suara perang. Tapi ini suara yang menyedihkan, dia bilang gitu. Padahal di bawah lagi pesta-pesta, saudara. Lagi pesta, ngarak itu lembu emas. Itu yang terjadi. Mungkin ini ada sedikit ilustrasi mungkin. Next slide. Kira-kira kayak gini. Ya kan? Di bawah, wah mereka bikin patung lembu emas besar ya, dibikin pesta gitu sama mereka. Disembah. Supaya jadi gambarannya kayak ilah mereka bilang. Itu yang terjadi waktu Musa di atas. Hari itu, 40 hari itu tepat kalau saudara hitung, itu nama bulannya ya, Sivan, Tisri, Av, ya kan, Elul.
Kalau kemarin 1 Elul itu ya kan, yang Tesufah itu segala macam. Nah ini setelah 40 hari setelah 6 Sivan, setelah Shavuot, itu jatuhnya di 17 Tamus, bulannya Tamus. 17 Tamus, itu waktu Musa turun ngelihat bangsa Israel nyembah patung lembu emas. Nah, di balik 17 Tamus, ini apa yang terjadi? Ini saya amazing-nya Tuhan. Bulan ini, bulan-bulan sebelumnya ini, di antara Shavuot sama Yom Kippur, ternyata ini banyak malapetaka yang terjadi. Banyak kejadian yang jelek terjadi. Kejadian yang berkaitan dengan bangsa pilihan. Banyak yang jelek terjadi. Kalau kita lihat historical say, ya kan, di 17 Tamus ini relevansinya saudara. Bertepatan waktu itu Musa turun melihat kayak gitu, dia yang bawa 2 loh batu, dia banting, dia lempar, pecah. Itu terjadinya di 17 Tamus. Musa smash tablets. Ternyata di buku sejarah, ya kan, sejarah mencatat yang terjadi di 17 Tamus juga. Itu Yerusalem waktu zaman Nebukadnezar dan zaman Titus, Yerusalem ini sedang perang waktu itu. Temboknya itu mulai mau ditembus. Jadi zaman Nebukadnezar sama zaman Titus, Roma. Padahal ini bedanya sekitar 600 tahun sekian. Kalau saudara tahu ya kan, Bait Suci dihancurkan itu 2 kali, yang terbesar ya zaman itu, Nebukadnezar dan Titus. Kemudian Raja Manasye, hari itu juga, ini mereka percaya Raja Manasye ini raja yang paling bodoh kata mereka. Ini raja paling gak bener di masa pemerintahan Israel katanya. Waktu hari itu Raja Manasye juga dia mendirikan ilah lain di Bait Suci. Sama. Terus juga terjadi, ini sesuai yang ditulis ya, ada Apostemus, dia menghancurkan Torah di situ. Terus Tamid sacrifice ini juga karena mereka bertepatan dengan puasa, ya kan? Waktu zaman Nebukadnezar, karena mereka itu kayak dikepung saudara, mereka nggak bisa mempersembahkan apa-apa lagi di hari itu. Mestinya mereka mempersembahkan korban, tapi hari itu mereka nggak bisa mempersembahkan apa-apa. Why? Karena binatangnya nggak ada. Waktu zaman mereka dikepung oleh Nebukadnezar. Ini yang terjadi di 17 Tamus. Event-event yang relevan, yang terjadi bertepatan dengan waktu Musa dia smash 2 loh batu. Jadi mereka bilang calamities itu kayak kemalangan. Saya akan cepat ya saudara. Kemudian fase berikutnya, kalau saya boleh bagi lagi, setelah 17 Tamus, Musa dia turun, dia pecahin tuh loh batu. Fase berikutnya, itu waktu Musa marah. Terus Musa cari wajah Tuhan, ya kan? Bangsa Israel waktu itu patung tuh suruh hancurkan, terus suruh dicampur dengan minuman, suruh minum. Terus Musa juga bilang di luar kemah, siapa yang sama aku? Siapa yang ada di pihakku? Siapa yang ada di pihaknya Tuhan? Yang maju akhirnya Bani Lewi maju. Kemudian Musa suruh mereka memusnahkan orang-orang yang melawan Tuhan waktu itu. Waktu itu 3.000 orang dimusnahkan. Ini di fase berikutnya. Di fase berikutnya, itu di tengah-tengahnya, 40 hari, mungkin boleh balik ke tadi, balik ke diagramnya tadi. Oke, di tengah-tengahnya, itu bulan Av, saudara. Di tengah-tengahnya. Di tanggal 9 Av, itu mereka merayakan juga namanya Tisha B'Av. Tisha B'Av ini apa?
Tisha B'Av ini mereka puasa. Dan waktu itu juga bertepatan dengan itu, karena mereka banyak orang yang meninggal waktu itu, dimusnahkan itu ya. Nah itu sebelumnya, kalau ditarik sebelumnya lagi, itu juga bertepatan dengan 10 yang bawa kabar buruk, 2 yang optimis, Yosua dan Kaleb. Waktu itu kalau saudara baca, waktu itu bangsa Israel menangis, wept, meratap. Kenapa? Tuhan itu pimpin kita untuk mati. Kenapa Tuhan itu pimpin kita ke tanah yang gak bisa kita ambil? Setelah itu saudara, setelah itu mereka mengalami banyak hal yang tidak baik memang. Yaitu banyak malapetaka yang tidak baik. Karena itu saya bilang, kalau kita sama Tuhan, ini yang saya bagikan waktu di murid-murid SAB. Kita kalau sama Tuhan itu ya, kita tuh harus punya positive view tentang Tuhan. Kita harus punya pandangan yang baik tentang Tuhan kita. Kalau kita sudah kayak gini, aduh, perkara rohani, aduh, Tuhan itu nggak relevan sekarang. Ya kan, saya nggak tahu, saya pernah cerita nggak di umum. Waktu itu saya ke mall, saya jalan mau naik saudara. Di eskalator, saya berpapasan sama ada 4 anak muda, sekitar SMP, SMA mereka. Ngomongnya bahasa Inggris saudara, ya kan? Kalau zaman sekarang ya anak-anak banyak yang, saya dengar, apalagi kalau di daerah barat sana ya kan, saya di PTC, ya yang nggak di barat aja sih, di sini juga. Saya dengar seringkali mereka conversation, mereka using English, ya kan? Mungkin mereka lebih comfortable, mereka pakai bahasa Inggris, mungkin, saya nggak tahu. Atau mungkin bisa juga gaya-gayaan, saya nggak tahu juga ya kan, namanya anak muda, nah ya, sah-sah aja sih. Saya bilang sah-sah aja kalau ngomong bahasa Inggris. Yang saya shock, yang mereka bicarakan waktu itu. Mereka ngomong apa? Ada 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok bilang gini, what? You're going to church? Apa artinya? Hah? Kamu ke gereja gitu, ya kan? Artinya tuh kayak gitu, kurang lebih. Terus yang cewek ya ketawa-ketawa gitu aja. It's useless, you know. Saya kaget. It's useless. Nowadays people still going to church, dia bilang gitu. Hari gini ya kan, kalau enak itu hari gini, lu masih ke gereja. Masa ada yang masih ke gereja hari gini ya? Saya syok saudara. Wow. Zaman sekarang, generasi yang akan datang, bahaya yang muncul itu banyak banget. Karena mereka connected dengan informasi yang limitless. Maka yang masuk juga banyak. Kalau dari usia dini, mereka nggak dikasih dasar yang benar, ngakar dalam, mereka nggak akan kuat. Why? Karena young age, mereka belum punya saringannya saudara. Mereka kadang belum bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak. Mereka telan semua. Apa yang dibilang temannya baik, baik. Ini bahaya. Ini yang saya bawakan waktu di SAB. Saya bawakan di student service. Saya bilang juga, Yosua dan Kaleb, mereka punya positive view tentang Tuhan. Mereka lihat, kalau Tuhan bilang kita dikasih tanah itu, kita perang, kita akan menang. Kalau Tuhan sudah bilang kayak gitu, mungkin fakta kelihatannya nggak kayak gitu, tapi itu akan kita dapetin. Yosua dan Kaleb dia punya view seperti itu. Mereka lihat giants, yes. Mereka lihat penduduknya sadis-sadis, yes. Mereka lihat penduduknya makan orang katanya, yes. Tapi mereka punya positive view tentang Tuhan yang punya janji. Ini yang harus dimiliki oleh umat Tuhan sekarang. Nah, berkaitan dengan ini, karena bangsa Israel secara umumnya, generally, mereka waktu itu, mereka tidak punya positive view tentang Tuhan. Apa yang mereka alami di 9 Av ini? Setiap 9 Av, bayangin saudara, setiap 9 Av, ini yang terjadi sama mereka. Berkaitan dengan Tisha B'Av, itu bertepatan saudara, saya garis bawahi, saya ulangi, bertepatan. Bait suci yang pertama,
dihancurin. Bait suci yang pertama itu zamannya siapa? Salomo. Dihancurin siapa? Nebukadnezar. Bait suci yang kedua itu yang dibangun Ezra Nehemia. Dihancurkan di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama. Dihancurin yang kedua oleh Titus. Di tanggal yang sama. Bait suci dihancurin. Oke, ini gambarannya ya, gambarannya kayak gitu. Itu ada menorahnya di Jarah, saudara. Ya kan? Untuk bait suci yang kedua, ini Tuhan Yesus menubuatkan. Bahkan waktu Tuhan Yesus masih hidup, dia sudah menubuatkan bahwa bait suci ini akan dihancurin. Kamu tidak akan lihat batu satupun. Dan amazingnya saudara, waktu mereka ngancurin ini, karena bait suci ini megah banget, direnovasi oleh Raja Herodes, megah banget. Dan dindingnya itu dilapisi emas. Dari jauh kelihatannya itu kayak gunung, tapi gunungnya itu bersalju. Karena katanya itu mantulin sinar matahari, katanya seperti itu, katanya. Nah, waktu itu Titus dipimpin bangsa Roma, tentara Roma, waktu dia hancurin bait suci ini, kenapa kok dihancurin sampai rata, nggak ada satu batu pun, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu mereka bakar ini, mereka jarah ini, lah temboknya dari emas. Temboknya juga diambilin saudara. Temboknya diambilin. Jadi temboknya diambilin sama mereka sampai enggak kesisa. Nubuatannya Tuhan Yesus. Dan katanya ini dibakar, sebulan apinya belum padam. Ini menurut sejarah, catatan sejarahnya mereka. Katanya sebulan apinya itu enggak padam. Ini terjadi di tanggal 9 Av. Selain itu, di tanggal ini, itu juga Jerman, tahun 1902 berapa. Jerman itu mulai masuk ke Perang Dunia yang pertama. Dan saudara tahu, itu lead ke apa? Itu lead ke Holocaust. Dan Jenderal SS itu Nazi ya. Waktu salah satu jenderal petingginya dia mutusin, ada namanya saya ada, tapi saya nggak akan bahas ya, kayak pelajaran sejarah nanti. Waktu itu jenderal yang mutusin, oke, ini final end-nya, kita bunuh mereka, Holocaust itu terjadi. Itu diputuskannya sama, tanggal 9 Av. Ini event yang terjadi. Kalau kita nggak punya positive view tentang Tuhan, bayangin, ini berkelanjutan sampai beratus-ratus tahun kemudian. Efeknya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu semua, akhirnya setelah 40 hari yang kedua, Tuhan panggil Musa lagi, suruh naik lagi. Oke Musa, kamu naik lagi. Ditulis 40 hari 40 malam Musa itu ndak makan, puasa. Kalau kita 24 jam gini sudah geleang-geleang saudara. Ini 40 hari 40 malam. Sebelum Yom Kippur. Sebelum Yom Kippur. Musa puasa. Waktu di atas gunung. Dan itu dia dia ketemu dengan Tuhan meskipun ngelihat belakangnya doang, saudara. Karena Tuhan bilang, kalau kamu melihat aku dari depan, you mati. Gak bisa, gak ada orang yang bisa stand ngelihat aku. Akhirnya Tuhan sembunyikan Musa di balik gunung, ya kan? Gunung ada batu gitu. Waktu Tuhan lewat, dia tutupi sama tangan wajahnya. Tuhan lewat, Tuhan tutupi wajahnya sama tangan gini, ya kan? Terus sudah lewat baru kelihatan belakangnya. Belakangnya Tuhan, kayak apa ya? Amazing ya, ceritanya luar biasa. Saya senang banget cerita ini. Tapi setelah 40 hari, Musa turun. Apa yang terjadi? Bertepatan dengan Yom Kippur. Bertepatan dengan Yom Kippur. Apa yang terjadi? Musa turun, bawa 2 loh batu.
Tapi ada sesuatu yang lain yang terjadi. Kemuliaan Tuhan itu ada yang nempel sama Musa. Amazing. Musa turun, mukanya bercahaya. Orang Israel sampai gak kuat ngelihat mukanya Musa. Itu bertepatan dengan Yom Kippur. 40 hari kemudian. Itu bertepatan dengan hari raya pendamaian ini. Ayat-ayatnya saudara bisa baca di Keluaran 32 ini. Waktu Musa naik, Musa kan bilang, aku akan mengadakan pendamaian. Nah, dari situ. Ya sebelumnya ada macam-macam. Nanti kita lihat. Jadi Yom Kippur itu bertepatan dengan Musa turun. Wajahnya dia bawa 2 loh batu untuk kedua kalinya. Dan wajahnya itu sampai ditutupi kain. Bersinar gitu ya, ditutupi kain. Kalau bangsa Israel nggak kuat. Tapi kalau Musa masuk ke kemah suci lagi, dia buka, bercakap-cakap sama Tuhan. Keluar, masih bersinar, dia tutupin kain lagi, saudara. Berlangsung beberapa waktu, katanya kayak gitu. Nah, kita udah tahu historical kayak gitu, Yom Kippur. Kalau kita tarik waktu zaman Musa, saya nggak ngelihat eventnya yang terjadi waktu Yom Kippur apa enggak. Cuman, kalau kita lihat, bangsa Israel percaya seperti ini. 10 hari sebelum Yom Kippur itu apa? Rosh Hashanah, ya kan? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, setelah Rosh Hashanah 10 hari kemudian baru Yom Kippur. Kenapa? Ini yang mereka percayai, saudara ya. Ini yang mereka percayai. Conservative Jews, mereka percaya seperti ini. Waktu Rosh Hashanah, Tuhan itu buka kitab, buka bukunya, buku kehidupan, dan mereka percaya ada 2 buku. Yang satu buku kematian. Ini yang mereka percaya ya. Tuhan buka 2 buku ini. Dan di dalamnya ada apa? Nama-nama. Nama orang-orang. Siapa yang masuk di buku kehidupan, siapa yang ditulis di buku kematian. Katanya kayak gitu. Ini connected kalau saudara mau hubungkan juga. Musa, waktu dia di fase yang tengah, dia juga bilang sama Tuhan. Waktu dia arguing sama Tuhan. Dia bilang apa? Udah coret aja namaku dari buku kehidupan. Musa bilang kayak gitu. Nah ini berhubungan dengan itu ya. Tapi cuman saya nggak akan bahas detailnya itu. Tapi mereka percaya. Waktu itu 2 buku dibuka. Rentang 10 hari dari Rosh Hashanah ke Yom Kippur. Ini adalah chance mereka. Mereka bilang. Waktu Tuhan buka buku itu, mungkin namanya ada yang sudah tertulis, ada yang belum. Tapi itu belum final, mereka bilang. Belum final. Selama 10 hari mereka dapat chance untuk bisa ubah posisi mereka. Rentang 10 hari dari Rosh Hashanah sampai Yom Kippur, mereka masih ada chance untuk berbuat baik. Kalau saudara ngikutin dari sebelum-sebelumnya, 3 hal yang disebutin. Apa? Masih ingat? Teshuva? Tevila? Satu lagi? Sedekah. Mereka akan ngelakuin 3 hal ini mati-matian, saudara. Di rentang 10 hari ini. Mereka akan lakukan. Siapa tahu Tuhan itu berubah pikiran. Kalau sebelumnya namaku belum ditulis di buku kehidupan, ditulis. Mungkin namaku ada di buku yang mati, Tuhan ngelihat baik, dipindah, ditulis di buku kehidupan. Ini rentang 10 hari. Tapi di Yom Kippur, kenapa mereka puasa, ya kan? 25 jam. Itu mereka berdoa mohon sama Tuhan benar-benar. Karena apa? Karena setelah Yom Kippur, buku itu dimeteraikan. Itu yang mereka percayai. Buku itu dimeteraikan setelah Yom Kippur. Jadi kalau kita udah masuk di situ, ya udah too late katanya kayak gitu. Tunggu setahun lagi katanya.
buku itu dimeteraikan di Yom Kippur. Nah, ini konservatif Jews. Dan mereka akan melakukan apa? Ritualnya, saudara tahu ya. Kalau mungkin saudara, saya ajak saudara mungkin bayangkan di zaman dulu ya kan. Mungkin zaman Israel waktu itu. Imam besar itu bajunya katanya ya putih, sininya ada efod ya. Pakai batu akik katanya ya kan. Ada batu akiknya loh. Jadi zaman Israel itu sudah ada batu akik katanya. Di salah satu efodnya imam ada batu akik. Tapi sekarang murah batu akik ya kan. Yang dulu beli mahal-mahal rugi banget itu ya kan. Sekarang saya lihat kok di pinggir jalan 15.000, 20.000. Bayangin yang udah beli jutaan sakit hati ngelihat kayak gitu ya kan. Oke, kalau kita bayangin waktu dulu. Kan kalau kita sekarang ibadah itu kan kayaknya bayangannya tuh sakral gitu saudara ya kan. Sakral kayaknya khidmat ya kan. Kayaknya wah kusyuk gitu ya. Tapi kalau saudara saya ajak saudara ke zaman dulu. Di zamannya bait suci masih ada. Apa yang terjadi waktu Yom Kippur? Kelihatannya kan hari pendamaian. Wah ini pasti damai, kusyuk ya kan. Tak mesti ibadah, mesti apa. Tapi bukan itu yang terjadi saudara waktu itu. Apa yang terjadi? Waktu Yom Kippur, bait suci itu kayak penjagalan. Why? Karena mereka potong hewan itu banyak banget waktu itu. Dan siapa tukang jagalnya? Ya imam besar itu. Si imam itu yang tugasnya sebelumnya tugas di bait suci ya kan, tugasnya sakral, kelihatannya pimpin doa, mungkin bayangan kita kayak gitu ya. Tapi hari itu enggak, dia beleh itu ya kan, dia potong binatang banyak. Nah, waktu zaman dulu mereka itu mengalami hal-hal supranatural yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu benar-benar kelihatan, nyata banget. Saudara bayangin, waktu potong binatang segitu banyaknya, terus darahnya kan dicipratin ke kaporet namanya. Kaporet itu pembungkusnya tabut, dicipratin ke situ ya kan. Bayangin baju imam besar ini. Apakah tetap bersih, kinclong gitu ya kan? Saya rasa enggak. Pasti ini udah kayak keselimut darah. Darah apa? Darah binatang. Karena mereka bilang ini pendamaian. Dan untuk berdamai dengan Tuhan itu harus ada korban, sacrifice. Dan korbannya korban darah mereka bilang. Makanya mereka bawa sapi, ya kan, bawa kambing. Nah, imam besar ini dia potong gitu, tapi setelah dia melakukan ritual itu, dia akan gantung bajunya itu. Ini katanya yang terjadi, dia akan gantung bajunya itu, dia ganti baju. Dan dia akan lanjut ke ritual berikutnya, dia pergi ke sisi lain dari bait suci. Waktu digantung baju ini, katanya, eventually, lambat laun, baju ini bisa bersih sendiri. Amazing ya. Yang tadinya merah, ketutup darah, bisa bersih baju imam ini. Belum ada dry cleaning saudara, mungkin diuap gitu, enggak. Digantung, bisa bersih. Ini yang terjadi, hal supranatural yang terjadi waktu itu. Nah kemudian mereka akan melakukan gini, mereka akan lakukan buang undi di hari Yom Kippur. Mereka buang undi, ada 2 kambing. Mereka yakin yang satu miliknya Tuhan, yang satu miliknya Asasel. Asasel ini siapa? Asasel ini kalau saudara baca kitab Henok, ini adalah salah satu nama malaikat yang jatuh. Asasel. Nah, satu punya Asasel, satu punyanya Tuhan. Nah, nentukannya gimana? Mana yang punyanya Asasel? Mereka percaya waktu mereka buang undi, Tuhan akan pilih yang lebih baik. Kambing yang lebih baik. Nah, buang undinya gimana? Ada 2 batu. Satu warnanya hitam, satu warnanya putih. Yang putih itu ada tulisannya milik Tuhan, untuk Tuhan, yang satu untuk Azazel. Nah, dimasukin satu kontainer saudara, dikocok, lucu ya. Tapi ini yang terjadi memang, dikocok, terus imam besar itu akan ambil, nggak ngeliat, dia ambil dengan tangan kanan. Untuk kambing yang mana?
Nah, yang ini buat Tuhan, pasti yang ini lebih baik. Nah, yang untuk Azazel, mereka dikasih kayak apa ya, selendang kayak kain, cord itu apa ya, kayak benang-benang gitu saudara ya kan, kayak helaian gitu. Warnanya merah. Saudara ingat gak Yesaya 1? Bilang apa? Meskipun darahmu. Darahmu. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Yang terjadi waktu Yom Kippur. Mereka ikat itu dulu, ya kan? Warnanya merah, scarlet cord namanya. Mereka ikat ke kambing itu dulu. Setelah itu mereka ya ada ritualnya gitu, segala macam. Nah, kambing yang untuk Tuhan itu akan dipersembahkan, dipotong, dipersembahkan untuk Tuhan. Yang untuk Azazel akan dibuang keluar kota, dituntun sampai keluar kota, supaya mati di luar kota. Nah, agak curang sih, bangsa Israel itu agak curang, akal-akalannya luar biasa. Orang Yahudi itu, saya amazing. Saya urusan sama orang Yahudi, saya kan baru ikut course mereka saudara ya. Ini cerita sedikit ya, nanti saya lanjutkan. Saya baru ikut course bahasa Ibrani gitu. Course-nya online. Setiap kali saya pencet sesuatu saudara, yang berhubungan dengan uang, dengan duit, misalnya bayar gitu ya kan. Terus saya interesting sama course ini gitu ya kan. Saya pengen ini, pokoknya hubungannya sama duit deh. Langsung, nggak hitungan berapa lama, langsung tuh Yahudi itu telepon saya. Telepon saudara, bayangin. Telepon dari Israel, telepon. Saya cuma bayangin, saya tuh bingung. Kenapa saya setiap kali pencet ini dia mesti telepon, pencet ini dia mesti telepon. Tapi kalau masalahnya lain, masalahnya tentang problem, ini websitemu ada problem, ini apa? Gak ada yang telepon. Tapi kalau masalah duit, wah akas dia ya, langsung telepon dari ini. Wah dia kasih tahu. Saya pernah saudara, saya bilang gini, oke gini, kasih saya waktu, saya nggak mau rushing, kasih kamu decision, saya nggak mau. Ini masalahnya uangnya jumlahnya gede, saya bilang. Enggak bisa. Wah, saya diajak omong berapa? 1,5 jam saudara. Dan endingnya akhirnya mau enggak mau, ya udah saya ambil deh, saya ambil yang trial aja. Wah dia seneng banget ya kan. Nah pokoknya masalah duit Yahudi ini, wah amazing, akas saudara ya. Waktu itu sama. Ini agak curang, akal-akalan dikit orang Yahudi. Yang kambingnya Azazel ini kan harus mati di padang belantara katanya. Supaya dosanya diampuni. Mereka lakukan apa? Mereka taruh pinggir jurang tuh, ya kan? Kambingnya pinggir jurang. Mungkin ada yang nakal, ada yang apa, ditendang ya, jatuh, matilah di itu kambing ya kan. Wah, dosanya diampuni gitu ya kan. Sampai ada gunung satu, ada kayak jurang, lembah gitu. Itu namanya lembah Azazel. Kenapa? Karena itu curam, ada turunannya curam, didorong gitu, ya kan. Kambingnya Azazel itu separuhnya didorong gitu saudara. Nah kembali ke yang serius saudara. Setelah mereka ikatkan itu, waktu mereka tuntun kambing ini keluar kota, mereka taruh scarlet cord itu di pintu bait suci katanya. Nah waktu mereka tuntun kambing ini keluar kota gini kan, dilepas. Lama-lama katanya, cord itu, benang itu yang merah, itu bisa jadi putih. Amazing ya. Dan kalau putih, wah mereka sukacita, artinya apa? Dosanya kita diampuni. Dosa kita diampuni, itu hari pendamaian. Dosanya diampuni ini sama Tuhan. Jadi putih soalnya. Itu sesuai dengan Yesaya bilang. Nah, sekarang sudah enggak. Karena apa? Pertama, enggak ada bait suci. Bait suci udah dihancurin. Dan kenapa saya bilang tadi di awal? Kita yang menerima penebusan dari Tuhan Yeshua. Kita ini dapat paket lengkap. Kita yang belajar tentang kebenaran Tuhan, kita yang belajar tentang Torah, kita yang observe tentang value yang Tuhan miliki. Dan kita percaya kalau Tuhan Yeshua itu adalah Mesias kita. Kita dapat paket lengkap.
Kenapa? Saudara tahu, itu yang terjadi di Yom Kippur ya tadi. Saudara tahu, waktu bait suci yang kedua dihancurkan. Bait suci yang kedua dihancurkan. Itu tahun berapa? Tahun 70. Zaman Titus. Tuhan Yesus udah nggak ada di dunia. Tahun 70. Yang tadi itu gambar tadi. Itu kira-kira terjadi tahun 70. Sejak 40 tahun sebelum bait suci itu dihancurkan, mereka tetap melakukan ritual itu. Yes. Mereka tetap melakukan ritual seperti itu. Tapi yang pertama, tali merah yang mestinya jadi putih, sejak 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan, tali itu tetap merah. Tidak pernah berubah jadi putih lagi. Stres mereka. Wah, kenapa ini? Talinya nggak berubah jadi putih. Selama 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan, itu nggak pernah berubah jadi putih. Dan selama 40 tahun, waktu mereka tadi buang undi, ya kan, dimasukkan batu putih sama batu hitam. Selama 40 tahun yang keluar batu hitam terus. Selama 40 tahun. Itu batu hitam terus yang keluar. Waktu high priest, ya, imam besar, dia ambil batu itu. Yang dia ambil selalu batu hitam. Selama 40 tahun terakhir. Sebelum bait suci dihancurkan. Katanya, kalau perhitungan saudara, ya kan, pakai hukum, katanya hukum Paskal apa segala macam. Chance-nya untuk berturut-turut 40 kali berturut-turut keluar hitam terus, itu berapa juta? Chance-nya lebih besar kita menang undian katanya. Undian yang paling susah dimenangin, itu mungkin masih lebih gampang, chance-nya masih lebih tinggi daripada kayak gini. Enggak mungkin, ini cuma ada 2, selama 40 kali berturut-turut diambil yang keluar hitam semua. Untuk Azazel semua yang keluar. Dan selama 40 tahun terakhir, sebelum bait suci dihancurkan, malam-malam, pintu bait suci yang berat saudara, pintu bait suci gede, berat, itu bisa buka-buka sendiri. Bisa buka-buka sendiri. Sampai imam, kalau zaman sekarang itu masih masuk itu ya, acara yang itu, acara yang ada setan-setanan itu ya kan, paranormal activity atau apa gitu mungkin. Imam-imam tuh pada ketakutan saudara, masih takut setan rupanya ya mereka. Pikirnya, waduh ini setiap malam pintu bait suci itu buka sendiri. Dan setiap hari selama 40 tahun, setiap hari, menorah, di sana ada menorah di bait suci, apinya itu nggak boleh mati. Apinya nggak boleh mati. Dan mereka jaga terus, diisi terus sama minyak ya, biar tetap nyala terus. Katanya kayak api abadi gitu ya kan. Kalau ada monumen-monumen yang saudara lihat, apinya nyala terus ya kan. Meskipun hujan, meskipun ini, tapi ini di dalam bait suci. Tapi itu nggak ada hujan, nggak ada ini. Setiap hari pasti mati. Dinyalain lagi. Hari besoknya nyalain lagi, mati lagi. Hari besoknya nyalain lagi, mati lagi. Selama 40 tahun, setiap hari. Dan itu dicatat sama mereka. Dicatat, ada buktinya. Kalau saudara lihat ada catatan di Talmud Yerusalem, tadi yang saya bilang ya, di Talmud Yerusalem itu sampai Rabi Yohanan ben Zakkai, dia itu ngomong sama pintu bait suci itu. Mungkin stres ya saudara, akhirnya pintunya diajak omong sama dia. Ya mungkin dia stres, ini pintu, bikin perkara ya kan, buka sendiri, malam-malam lagi, bikin takut. Mungkin imamnya banyak yang resign, mungkin ya saya nggak tahu, imam nggak bisa resign ya kan. Mungkin imamnya ketakutan gitu ya kan. Udah aku berhenti deh, ini banyak setannya ini sekarang ya kan. Ini imam besarnya dia ngomong sampean, diajak omong pintunya itu. Ya, omongannya kayak gini,
Oh temple, why do you frighten us? Bait suci, kenapa sih kamu nakut-nakutin kita? Bayangin, ini dicatat, ini beneran saudara, dicatat di Yerusalem Talmud. Di Sota 6 ayat yang ketiga katanya kan. Yohanan Rabi Yohanan ben Sakai. Dia ngomong sama bait suci. Oh temple, why do you frighten us? Aduh bait suci, kenapa kamu tuh nakutin kita? We know that you will end up destroyed. Kita tahu kamu suatu saat akan hancur. For it has been said, open your doors, O Lebanon, that the fire may devour your cedars. Jadi dia ngomong, ya kita tahu, ini tandanya, someday kamu akan dihancurin. Karena apa? Karena Sakaria, Imam Sakaria, dia sudah nubuatan. Kalau saudara baca di Sakaria, itu tadi di Sakaria 11 ayat yang pertama. Bukalah pintumu, O Lebanon, ya kan? Supaya api itu menghanguskan kayu-kayu sedarmu. Jadi dia tahu, wah ini nubuatannya Nabi Sakaria akan terjadi. Karena pintunya buka sendiri. Someday ini akan dihancurin. Sampai diajak omong saudara, stres mereka. Ya, imam besarnya stres. Tapi kalau saudara amati, tahun 70, bait suci ini dihancurkan. Selama 40 tahun mereka ngalamin kayak gitu. Kalau kita kurangin, 70 kurangin 40, tahun 30. Tahun 30 apa yang terjadi? Tahun 30 yang terjadi itu apa? Event besar yang terjadi. Event besar yang terjadi itu Tuhan Yesua disalibkan. Tuhan Yesua mati di atas kayu salib. Jadi ini complete. Makanya Tuhan Yesus bilang, it is finished. Korban-korban yang dulu dikorbankan, it is finished. Itu kenapa benang itu, tali itu enggak berubah lagi jadi putih. Why? Karena korban satu untuk selamanya ditanggung oleh Tuhan kita. Tuhan Yesua. Dia mati buat dosa kita tahun itu. Dan yang terjadi setelah itu, kenapa saya bilang komplit? Kalau kita ini komplit paketnya. Karena apa? Jewish konservatif, mereka tidak ngakuin Tuhan Yesua itu juru selamat mereka, Mesias yang mereka nantikan. Akibatnya apa? Untuk mendamaikan seseorang dengan Tuhan, itu ada perantaranya. Kalau zaman Musa perantaranya. Dia yang masuk ke kemah, ngomong sama Tuhan. Enggak bisa langsung. Setelah Musa, siapa? Imam besar, high priest, Kohen Gadol namanya. High priest. Dia yang memperantarai antara umat dan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Tapi sekarang, orang Jews konservatif bingung. Why? Bait suci udah gak ada. Imam besar udah gak berfungsi. Siapa yang merantarai mereka sama Tuhan? Siapa? Tapi buat kita sekarang, kita percaya Tuhan Yesua itu ada imam besar kita. Dia yang memperantarai. Maka Tuhan Yesus akan bilang, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Dia jadi imam besar, dia yang memerantarai. Karena itu juga 40 tahun sebelum dihancurkan, tahun 30. Start dari pengorbanan Tuhan Yesua ke depan. Korban-korban itu mungkin saya nggak tahu. Mungkin Tuhan sudah nggak terima lagi pengorbanan yang seperti itu. Secara yang sacrifice animals, ya kan, sacrifice sapi, kambing, domba, enggak. Tapi Tuhan bilang, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesua, Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Paulus bilang seperti itu.
Sama, kita di sini kita percaya Tuhan Yeshua itu adalah korban yang dari dulu sampai selamanya. Ada hal yang saya akan tutup. Ini relevansinya juga. Sebelum itu ada hal yang menarik juga, saudara. Waktu Tuhan Yeshua itu di atas kayu salib, ya kan? Kita tahu di Alkitab ditulis itu tirai bait suci terbelah, ya kan? Tirai bait suci kebelah, ada gempa bumi yang besar. Ternyata itu juga ada signifikannya. Kalau saudara tahu, tirai bait suci zaman dulu disebutkan, ada recordnya, dia sebutkan panjangnya berapa, saudara tahu? Kira-kira panjangnya katanya tirai yang terbelah itu panjangnya katanya 20 meter. Saya enggak tahu 20 meter seberapa, saya enggak bisa kira-kira. Segini? Lebih ya? 20 meter. Tingginya itu 10 meter. Tebalnya jangan dipikir saudara kayak kain-kain tipis gini, makanya sobek ya kan. Suwek ya, mungkin enggak kuat udah lapuk. Gedenya segitu, tebelnya saudara. Tebelnya itu setebal ini, telapak orang dewasa. Saya enggak pernah lihat loh, ada tirai tebelnya segini ya kan. Tebel banget. Dan katanya kalau itu ditata, imam yang bertugas untuk nata tirainya itu doang, yang bertugas katanya, yang ditugasin itu 300 imam katanya. Jadi itu berat banget dan ribet banget. Dan bayangin, itu sobek. Dari atas sampai bawah sobek. Kalau kita tahu, kita ingat Tuhan Yesus ngomong dengan perempuan Samaria, ada satu waktu nanti kamu berdoa, kamu enggak perlu pergi ke gunung kemana. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bayar lunas itu semua. Pemisah antara Tuhan dan manusia itu sudah enggak ada. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Makanya tirainya terbelah. Kenapa itu pintu buka sendiri? Kalau kita mestinya percaya, itu Tuhan welcome semua orang. Buka, semua orang bisa masuk. Sebelumnya enggak boleh semua orang masuk. Tapi dia buka untuk semua orang. Bukan ada setannya, saudara, enggak. Menorah itu tandanya apa? Api yang di menorah. Api yang di menorah itu adalah connection antara Tuhan dan manusia. Padam terus. Artinya apa? Hanya di Tuhan Yeshua kita memperoleh keselamatan. Hanya di Tuhan Yeshua dosa kita diampuni. Hanya di Tuhan Yeshua kita bisa diperdamaikan. Hanya di Tuhan Yeshua kita bisa memperoleh keselamatan. Amin. Amin. Nah, ini berhubungan juga dengan kedatangan Tuhan Yeshua yang kedua. Tapi panjang, singkatnya saudara, singkatnya seperti ini. Kalau ada yang percaya, ya kan, mereka Rosh Hashanah, Tuhan itu datang. Yom Kippur itu buku kehidupan dan buku kematian itu dimeteraikan. Nah, saudara bisa bayangkan sendiri relevansinya itu kayak apa, ya kan? Bisa mungkin sudah mulai dibayangkan sendiri. Ini kedatangan Tuhan, ya kan? Ini dimeteraikan. Dan kalau saudara lihat, ya, untuk kita, saya nyadar ternyata ini baik loh. Ini membuat kita nginget lagi. Ini kesempatan masih. Tuhan kan masih kasih kesempatan kita bisa berdamai sama Tuhan, make peace. Kita bisa beres-beresan sama Tuhan. Oh iya Tuhan, aku ini masih banyak kurangnya. Aku ini masih banyak ini. Ini kesempatan masih Tuhan kasih. Dan kalau kita ngikutin semua hari raya yang Tuhan kasih, senternya siapa? Tuhan. Pusatnya itu Tuhan. Makanya kalau kita ngikutin ini, saya bilang, chance untuk kita selamat itu lebih tinggi. Kalau kita nggak tahu ya, mungkin chance untuk selamat di bawah 20% lah. Ya syukur selamat, syukur enggak. Bisa selamat, bisa enggak. Chance-nya di bawah 20% deh.
Kalau kita sebelum kita tahu, mengerti tentang value Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, kita observe, kita terima Tuhan Yesus aja Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara. Chance kita untuk selamat itu di atas 90%. Mungkin. Nah, tinggal kita milih yang mana. Tinggal kita pilih yang mana. Di situ pasti Tuhan akan pimpin. Sebetulnya kalau saya menjalani seperti ini sekarang, saya boleh jujur, sebetulnya enggak seberat yang orang-orang bayangin, ya kan? Ada yang kasih kartun katanya, kalau kita nurutin ibadahnya orang Yahudi, ribet gitu ya kan? Mesti ini, mesti itu, mesti apa, mesti gini, mesti apa. Nah kalau saudara ngikutin di sini, ribet enggak sih? Enggak. Sedikit kita bisa punya gambaran bagaimana Yom Kippur itu. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Selain itu kita juga diperdamaikan dengan orang lain. Setelah itu katanya mereka orang Israel itu wah lega ya kan. Soalnya mau nyambut Sukot. Setelah itu mereka wah hias-hias gubuknya segala macam itu. Katanya kayak gitu ya. Oke, mungkin sedikit itu dari saya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.